Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Sehingga insya Allah ketika hari ini kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat kita semuanya. Namun ingat bahwa ketika kita mengkufuri atas nikmat Allah yang begitu banyak ini, maka azab Allah itu sangat pedih. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita bicara tentang Indonesia, maka bagaimana kita mampu memperbaiki kondisi negeri ini? Dan cara pertama untuk bisa membangun negeri ini, memperbaiki negeri ini, adalah bagaimana kita mampu memperbaiki diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Bahwasannya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berjuang melakukan perubahan-perubahan itu. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika Presiden Korea, beliau berkunjung ke Malaysia. Beliau orang yang tidak paham dan tidak mengerti tentang tulisan Arab. Namun ternyata beliau melihat kaligrafi yang tertuliskan innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Ternyata ketika dijelaskan tentang ayat tersebut dengan bahasa yang tepat yang bisa ia terima, dia langsung merenung. Dan pulang di Korea dia menyatakan bahwa saya akan melakukan perubahan terhadap negara saya. Maka disitulah kemudian dia mendidik seluruh masyarakat desa, masyarakat kampung yang ada di sana. Dia didik, dia bina, dia motivasi untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan kecil menuju perubahan-perubahan besar. Maka pada akhirnya Korea pun menjadi negara yang bangkit secara ekonomi. Ini gambaran bahwasanya ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan-perubahan besar, yuk kita lakukan perubahan-perubahan kecil dalam diri kita, dalam lingkungan sekitar kita, dalam masyarakat kita, dalam komunitas kita. Maka perubahan-perubahan kecil itu akan terus membesar dan sehingga menjadi perubahan yang begitu besar. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dan menyatakan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang terbaik. Ahsani taqwim, bukan sekedar baik di situ, tetapi ahsan, terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, menciptakan Anda, dan menciptakan kita semuanya dengan bentuk yang terbaik, maka ingat, Allah pun menginginkan kita sebagai manusia itu agar senantiasa beramal pun dengan amalan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan kemudian ya, sebaik manusia adalah mereka yang melakukan amal yang terbaik. Ahsanu amalan. Oleh karenanya, yuk mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada di dunia ini, kita sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan kita. Dan setiap amal kebaikan kita yang kita lakukan dari kita bangun tidur hingga tidur kembali akan menjadi investasi amal kehidupan kita. Oleh karenanya berbahagialah Anda sekalian, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika insya Allah hari ini kita melakukan amalan-amalan terbaik kita, dan kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan amalan-amalan terbaik itu,
maka secara otomatis diri kita, lingkungan kecil kita, lingkungan sedang kita, dan lingkungan besar kita bernama Indonesia ini akan terjadi perubahan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Itulah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa melakukan perubahan-perubahan kecil itu menuju kebaikan diri kita, kebaikan lingkungan kita, dan kebaikan Indonesia di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.